buka ini nanti terus biar suaranya nggak mantul, di pause apa di iniin Mas? Dikecilin aja. Nanti ada yel-yel atau pembuka atau apa yang harus Eh, disampaikan ya apa ya? ada ini yang harus Kayak disampaikan gitu. Manggilnya kan ayah bunda. Iya, ayah bunda. Namanya Maditop. Setiap hari Senin, tapi ini hari Selasa. Khusus mandiri hari. diselesaikan dikerjakan di hari Selasa. Ya, Jadi kalau misalnya mau ngomong ayah bunda gitu ya. Yang kemarin tuh terus banyak itu pasien yang keputihan basah terus banyak itu. Engage-nya kena berarti. Kalau saya bilang yang bukunya itu terus tak bagi gratis sama pasien yang keluhannya keputihan. Sudah bisa? Kurang masuk? Udah masuk belum? Apa di sini? Ini judulnya apa sih hari ini? Bisa masuk? Puasa. Program hamil selama bulan puasa ya? Oh, kok lepas-lepas ya? Suara saya bisa masuk? Jelas? Oke. Sudah bisa mulai? Ya. Udah. Bentar. Ini dulu live-nya nanti buka itu. Oke belum? Oke. Udah mulai. Ya, selamat sore ayah bunda sekalian. Di Instagram @rskiasadewa. Sore ini hujan-hujan ya, gerimis-gerimis. Enaknya mungkin kita belajar bersama karena di sebelah saya sudah hadir Dr. Ivana ya, dokter konsultan fertilitas Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Sadewa tentunya. Nah, program dari RSKIA Sadewa pada sore hari ini yaitu model talk yang biasanya kita selenggarakan pada hari Senin. Nah, di special edisi kali ini kita selenggarakan di hari Selasa. Kita datangkan langsung pakarnya untuk kita berbincang-bincang karena ini kan mungkin 1 sampai 2 minggu lagi kita mau menjelang puasa ya Dok ya. Nah, tentu di sini ayah bunda banyak yang mungkin sedang berpikir untuk program hamil tapi masih galau, kira-kira bagaimana ya program hamil ini saat puasa, bolehkah atau dianjurkankah atau ada larangan-larangan. Dan tentunya kita sore hari ini akan mendapatkan tips untuk sukses program hamil selama bulan puasa dengan Dr. Ivana tentunya. Mungkin dokter bisa disapa dulu rekan-rekan Instagram RSKIA Sadewa, ayah bunda yang sedang menyaksikan live kita. Iya. Selamat siang menjelang sore semua ayah bunda yang saat ini mengikuti ya, menyimak acara Instagram. Betul kata Mbak Betty tadi, harusnya ini Monday Talk, cuma khusus ini ya. Untuk hari Selasa, mudah-mudahan tidak terlalu terganggu kenapa kok tidak dilakukan di hari Senin. Insya Allah semuanya akan kita membawakan hal-hal yang insya Allah untuk persiapan puasa nanti untuk ayah bunda yang promil. Biar tidak galau lagi. Ya, mudah-mudahan nanti ada manfaatnya. Iya. Itu ya Mbak Betty. Iya. Gimana dokter kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya, sehat ya dokter ya. Di cuaca yang hujan ini memang enaknya kita nonton live gitu ya sambil belajar tentunya supaya kita mendapatkan ilmu dan insight baru. Ya, nah, seperti yang udah kita sampaikan di awal tadi dokter ya, mungkin ayah bunda di sini masih galau mau program hamil selama puasa itu sebenarnya dianjurkan tidak sih dokter? Iya, secara umum tetap boleh ya, jadi tidak ada larangan. Jadi memang dalam promil kebetulan ada
beberapa pasangan ayah bunda yang baru terpanggil atau kemudian sudah merasa perlu untuk ikut promil, silahkan tetap bisa datang ke promil di RSKI Asadewa ya, di IVF Center, karena promil pada saat bulan puasa pada umumnya memang hampir sama, walaupun mungkin ada sesuatu yang mungkin harus disesuaikan, tapi mungkin malah banyak juga sekalian 2-3 pulau terlampaui ya, jadi sekalian ada hal-hal yang memang mungkin ayah bunda punya kasus yang harusnya memang lebih baik berpuasa. Kasus-kasus tertentu justru betul. puasa itu menjadi alternatif supaya program hamil ini lebih efektif ya dokter. Nah itu kasusnya seperti apa aja dokter biasanya? Jadi ada sebagian permasalahan dari ayah bunda yang promil itu mungkin karena kelebihan berat badan. Sehingga kalau kita ukur istilahnya indeks massa tubuh, jadi antara perbandingan berat badan dengan tinggi badannya itu tidak sesuai ya, jadi lebih dari 24,9 kalau kita lihat tabelnya atau di atas 25. Nah itu salah satunya turunkan berat badan. Nah insya Allah justru saat puasa akan dimudahkan menjadi alternatif diet gitu ya dokter, supaya dietnya itu lebih sukses dan sekalian ibadah, siapa tahu bisa lebih khusyuk ibadahnya, insya Allah lebih dimudahkan ya, lebih mudah dikabulkan untuk sukses karena lebih dekat dengan Sang Pencipta, tentu rezeki itu semoga akan lebih mudah juga ya dok. Jadi dunia dapat, akhirat juga dapat gitu ya dokter. Jadi puasa tidak menjadi penghalang untuk kita melakukan program hamil ini ya ayah bunda. Jadi jangan khawatir, ayah bunda bisa konsultasikan program hamilnya di RSKI Asadewa. Nah kalau untuk tadi kan mungkin dokter sudah sampaikan ya, kalau program hamil sebenarnya tidak ada masalah, cuma ada beberapa hal yang disesuaikan. Nah kira-kira apa saja itu dokter yang bisa disesuaikan untuk program hamil, bedanya selama puasa dan tidak puasa? Ya. Jadi kalau promil itu kan memang kita tetap harus memeriksa baik istri maupun suami ya. Kalau istri itu kita nanti akan periksa siklus menstruasinya. Jadi baik mens atau baik tidak puasa maupun puasa, tentu untuk catatan siklus menstruasi akan tetap sama. Kemudian nanti kita lakukan pemeriksaan di alat kelamin, karena bagaimanapun kan kondisinya nanti penerimaan sperma pertama kali kan di vagina itu ya, dan insya Allah itu pemeriksaan itu juga tidak membatalkan puasa, apalagi sebagai kita di sini bunda yang memeriksa juga dokternya sudah perempuan ya, jadi insya Allah kan tidak ada hal-hal yang kemudian tidak tidak sesuai ya, lebih nyaman gitu ya. Kemudian nanti kita lakukan pemeriksaan USG ya, untuk melihat ukuran rahim, kemudian ketebalan dari dinding rahim. Kemudian kita lihat sel telur juga, walaupun dilakukan USG transvaginal, mudah-mudahan juga tidak menjadi suatu permasalahan kalau dilakukan saat bulan puasa. Cuma yang agak berbeda adalah pada saat kita memeriksa untuk kesuburan suami ya, dimana harus diperiksa namanya analisis sperma. Nah kan puasa nih dari sahur sampai buka, tapi alhamdulillahnya di Sadewa memberikan satu kesempatan ya di lab androloginya, kalau ingin promil untuk para suami yang dilakukan cek analisis sperma pada saat bulan puasa, bisa dilakukan setelah berbuka Mbak Betty. Ada kuota ya, paling tidak setiap hari ada tiga pasien yang bisa mendaftarkan untuk cek sperma setelah berbuka puasa. Nah nanti silahkan saja bisa menghubungi ya di laboratorium andrologi atau mendaftar, sehingga akan disiapkan kalau cek analisis spermanya tetap di bulan puasa yang tidak akan mengganggu puasa karena setelah berbuka tadi. Iya betul sekali ya. Mungkin ayah bunda khawatir biasanya, terus bagaimana ini pemeriksaan, kemudian treatment selama program hamil ini.
Nah, ternyata di RSKI Asadewa bisa ya dok Bisa, ya, dilakukan karena analisa terfasilitasi itu. sperma setelah buka puasa. Ya. Jadi tidak akan mengganggu puasa ayah bunda. Nah, bagi ayah bunda yang ingin bertanya, mungkin bisa tulis di kolom komentar, nanti akan segera kita tanyakan dan akan langsung dijawab oleh dokter Ivana langsung. Nah, sambil menunggu pertanyaan dari ayah bunda nih, tadi kan sudah dijelaskan ya dokter untuk program-program nanti selama mengikuti program hamil itu nanti dilakukan apa saja. Nah, kalau di salah satu tahap program hamil itu kan ada pemberian stimulasi untuk sel telur, ya. baik obat maupun suntikan. Nah, itu sebenarnya diperbolehkan dan atau tidak, dan alternatifnya puasa, ya? Itu seperti apa saat puasa? Ya, betul sekali. Jadi pada saat kita akan istilahnya stimulasi ovarium untuk memacu supaya perkembangan sel telur itu diharapkan bisa matang, sehingga nanti kita akan dapatkan sel telur yang baik pada saat kita akan melakukan inseminasi ataupun bayi tabung. Memang ada usaha untuk memacu sel telur tadi. Kalau memakai obat biasanya diberikannya hanya sehari sekali Mbak Betty ya. Karena sehari sekali bisa dilakukan pada saat sekalian sahur ya. Diminum saat sahur atau saat buka boleh, karena tidak harus pagi, tidak harus siang, tidak harus malam, boleh. Tapi dengan sehari sekali kan berarti saat puasa pun masih tetap bisa. Yang biasanya kita mulai di hari kedua menstruasi atau hari ketiga. Nah, bahkan kalau mengingat itu kan ibunya kan saat mens ya, minumnya saat mens, jadi kan memang tidak puasa. Jadi tidak mengganggu. Kalau tadi mungkin bayangannya nanti gimana puasanya sahur buka, nah itu tadi. Oke, kalau mau kadang-kadang gini juga Mbak Betty ya, yang saya lihat ibu-ibunya mungkin tidak puasa, tapi karena serumah itu puasa juga kadang nggak nyaman juga jadi kalau ikut makan puasa. Jadi misalkan memang pas begitu nggak apa-apa diminum pada saat sahur, pada saat suami dan anak-anak tadi sahur atau pas berbuka ya, atau kalau misalnya itu promil yang sudah punya anak satu misalnya, mau yang kedua, kalau yang belum punya anak ya pada saat mendampingi suami juga tidak apa-apa. Tetapi sebenarnya obat itu diminum kan justru saat mens kedua atau mens ketiga. Nah kan sebenarnya ibunya tidak dalam kondisi puasa, tapi ya itu Mbak Betty malah ikut puasa karena kadang makanannya juga repot sendiri. Itu kadang-kadang ibu-ibu agak malas, lebih baik bareng sama suami. Iya betul, apalagi di lingkungan kerja juga ketika temannya puasa, kita nggak puasa tetap jadi ikut nggak makan ya dokter biasanya. Jadi karena pada dasarnya pemberian obat pacuan sel telur tadi jadi tentu tidak terhalang dengan kondisi puasa. Kalau yang disuntikan itu dokter? Itu kalau gimana? disuntikan kan biasanya memang membutuhkan ke rumah sakit ya. Tapi kan memang disuntikan tidak saat puasa, kan karena sedang mens ya, tentu boleh. Dan kalaupun kalau untuk yang bayi tabung itu kadang-kadang sampai tidak hanya hari ke-5 atau hari ke-7, jadi mungkin sudah lebih pada saat dia sudah tidak menstruasi. Tapi itu bisa dilakukan karena obatnya suntikan yang membatalkan puasa, insya Allah yang makan minum yang disengaja. Jadi kalau makan minum tidak disengaja lupa atau batal. Ingatnya kalau udah kenyang satu piring ya dokter ya. Itu kalau yang membatalkan kalau makan minum disengaja. Kalau yang suntik disuntik berarti aman dan tidak mengganggu ibadah puasa ya. Soalnya kadang masyarakat di luar sana berpikir kalau nanti aku suntik gitu biasanya membatalkan puasa. Ternyata tidak ya dokter, tetap bisa dijalankan. Jadi tidak akan menghalangi program hamil ayah bunda nih. Tapi kadang juga gini Mbak Betty, kita juga karena komunikasikan dengan pasien, suntikan itu kan biasanya juga disuntikan sekali sehari. Jadi kalau ibunya lebih mantap, kadang-kadang takut juga kalau disuntik pas lapar gimana takutnya. Kalau memang mau disuntikan yang setelah buka juga tidak masalah, karena sehari sekali. Jadi pada dasarnya promil pada saat bulan puasa tidak terganggu. Tidak terganggu, justru malah ada beberapa hal tadi yang mendukung dan mempermudah menjadi alternatif program hamil itu tadi ya dokter ya. Nah,
ini belum ada pertanyaan ya? Lagi di WhatsApp. Di WhatsApp. Oh ya. Ini dokter sudah beberapa ada penanya dari Kak Kurnia Widi 90. Dokter, gagal VET 2 kali, saran dong dok. Berarti kan di frozen ya, embrio transfer dilakukan frozen ya. Coba dikonsultasikan dengan dokter yang menangani pada saat di FET ya. Kenapa di frozen? Apakah karena sel telurnya terlalu banyak, risiko untuk terjadinya lonjakan dari hormonalnya, sehingga kalau embrionya itu fresh langsung di embrio transfer itu berisiko, kan berarti tunda, sehingga kita harus dibekukan dulu baru pada siklus berikutnya. Nah, kalau seperti itu mungkin memang baiknya kalau fresh, tetapi pada saat stimulasi kita jangan mencapai sel telur yang berlebih ya, sehingga diharapkan kondisi pasien tetap baik. Pada saat nanti setelah ovum pick up, setelah petik telur, begitu dari embriolog kemudian dilakukan IVF atau ICSI dan ternyata ada embrio yang bisa berkembang, yang mudah-mudahan bisa fresh ya. Jadi tidak dibekukan. Berarti tapi tetap berarti harus menjalani dari awal lagi ya. Diceknya itu ya yang di awal-awal itu tadi ya dokter. Ya, kenapa waktu itu harus di frozen ya? Karena tentu mungkin waktu itu ada pertimbangan tertentu ya. Tentunya juga akan lebih baik kalau ditunda karena menyangkut kondisi kesehatan. Tapi karena ini gagal, berarti untuk seandainya mengikuti lagi bayi tabung berikutnya, mudah-mudahan bisa yang fresh berhasil. Tapi ya memang kita untuk bayi tabung ya tetap harus ada suatu kemantapan dan keikhlasan tersendiri untuk menjalaninya, karena untuk sebagai ikhtiarnya itu juga memang tidak mudah prosentasenya ya. Nah, tapi mudah-mudahan tadi karena pertanyaan dengan FET ya, mungkin bayi tabung berikutnya diupayakan yang dengan fresh embryo. Ya mungkin ini ya menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kesabaran ayah dan bunda. Mungkin dari puasa ini ya semoga nanti ayah dan bunda segera diberikan rezeki ya. Nah untuk Kak Kurnia Widi, untuk konsultasi lebih lanjut jika nanti dengan dokter Ivana nanti bisa datang di hari Rabu atau Sabtu ya dokter, jam 14 sampai jam 16 sore supaya nanti lebih dianalisis lebih dalam lagi seperti itu ya dokter. Kemudian di sini ada pertanyaan lagi dokter dari Kak Renonti. Dok, jika ingin program kehamilan, usia paling matang usia berapa ya dok? Terima kasih ya Ayah Bunda atas pertanyaannya. Pada dasarnya usia reproduksi sehat itu kan antara 20 sampai 35 ya. 20 sampai 35. Jadi kalau di usia itu diharapkan keberhasilannya akan lebih baik ya dalam promilnya. Atau Ayah Bunda itu kalau sebenarnya kalau warning ya, hati-hati atau coba segera untuk promil, setidaknya kalau memang dalam setahun atau maksimal 2 tahun kebetulan dengan alami gitu ya kok belum berhasil, coba untuk segera konsultasi. Sehingga harapannya tetap dalam range usia antara 20 dan 35 tadi. Tapi mungkin kendalanya ini Mbak Betty ya, kan banyak mungkin sekarang para bunda ini kan menuntut karir dulu gitu, sekolah tinggi ya, jadi akhirnya mungkin usia-usia sudah di atas 30-an kemudian baru ada suatu kesempatan untuk menikah, kemudian ditunggu setahun 2 tahun kok belum hamil. Nah, kalau sudah di atas 30-an ya lebih baik tidak harus menunggu setahun Mbak Betty, karena sebenarnya konsultasi promil itu tidak harus setelah menunggu paling tidak setahun 2 tahun tadi, karena ada untuk promil itu juga konseling prakonsepsi. Jadi walaupun sudah menikah baru sebulan 2 bulan, monggo kalau ingin
segera konseling untuk promilnya. Jadi Iya. konseling prakonsepsi juga ya. Jadi untuk para bunda yang kebetulan eh, baru diberikan kesempatan untuk menikahnya di atas 30. Iya. Karena kan banyak yang langsung sekarang sekolahnya lanjut Iya. gitu ya, kemudian meniti karir dulu. Kemudian juga ada sekarang itu untuk konseling pramarital. Jadi Iya. kira-kira nih setahun lagi nih kayaknya menikah, kemudian sudah antara yang dengan pasangan itu sudah saling setuju, keluarga pun saling setuju, bisa juga konseling ya. Iya. Jadi konseling pramarital Iya. sebelum menikah, tidak harus menunggu. Iya. Kalau Jadi sudah lebih menikah. siap ya dok biasanya Iya, sebelum menikah gitu, betul. nanti apa sih persiapannya Iya. sebelum kita menjadi orang tua, kemudian untuk melahirkan bayi yang sehat juga, kemudian Iya. untuk pembuahan itu seperti apa. Iya. Jadi kayak biasanya mungkin juga supaya nanti ketika hamil tidak beresiko juga ya Iya, dok ya, betul. karena Jadi kadang konselnya juga bisa. ini fokus bagaimana caranya hamil, tapi pas nanti hamil ternyata sebelumnya persiapannya itu kurang, jadi mungkin ada yang kurang darah, anemia dan lain sebagainya karena belum dipersiapkan ya dok ya. Jadi memang untuk program hamil ini memang bagusnya di usia 20 sampai 35. 35 ya. Tapi kalau misalkan nih dok, biasanya banyak kan mungkin ayah bunda di luar sana sudah menikah lama, akhirnya karena belum diberi momongan, mungkin kita coba dulu sendiri dulu, kita program sendiri dulu, dan akhirnya waktunya tuh sudah di atas, udah melewati batas usia produktif itu, tapi masih belum diberikan rezeki. Nah, apakah masih ada kemungkinan keberhasilan untuk program hamilnya, dokter? Iya, insya Allah kalau kita tetap ikhtiar, walaupun misalnya untuk para bunda yang kebetulan di atas 35, tetap ada ya, karena kita ada cek untuk cadangan sel telur itu, ada cek hormon MH namanya, dan kita di RSKI Asadewa juga bisa untuk cek itu. Jadi kita cek dulu cadangan sel telurnya itu seberapa, dan juga bisa kita cek lewat USG transvaginal. Jadi kalau tadi kan baiknya setahun atau 2 tahun kok belum dapat momongan, kemudian segera promil. Tapi seandainya pun belum, karena kadang-kadang promil itu memang harus kesepakatan ya, Mbak Betty, suami istri harus sama-sama ikhlas untuk betul-betul konseling. Jangan sampai istrinya pingin ya, para bunda ini pingin, tapi suaminya ayah belum gitu ya. Itu harus klik. Tapi juga permasalahannya mungkin karena faktor pekerjaan. Kalau misalnya menyesuaikan dengan jadwal praktek dokter, mungkin ada yang belum pas atau apa ya. Jadi ya memang ada beberapa hal mungkin kompleks yang menyebabkan ayah bunda belum bisa datang untuk ke tempat pelayanan untuk promil seperti KI Asadewa. Tapi itu tadi, karena baiknya antara 20 sampai 35, kalau usianya di atas 30 saat menikah, lebih baik tidak usah harus menunggu setahun segera promil. Tapi kalau di bawah 30, monggo ditunggu dulu setahun 2 tahun supaya tidak lewat. Tapi kalau akhirnya karena ditunggu 5 tahun, ditunggu 7 tahun, ada yang 10 tahun, akhirnya karena usianya di atas 35, sudah 38 atau 40, silakan. Kita tidak membatasi hanya umur sekian yang kita terima, tetapi semua dilayani karena tetap ada untuk cek cadangan sel telurnya. Ya. Jadi ayah bunda yang mungkin usianya sudah melewati usia produktif, jangan khawatir, bisa datang ke IVF Sadewa, Sadewa IVF Center untuk konsultasi. Di sini kita mempunyai 6 dokter konsultan fertilitas yang siap membantu ayah bunda. Nah, di sini masih ada pertanyaan lagi dok dari Kak Eka Krisna. Selamat siang dokter, mau tanya kalau tes HSG itu berapa hari setelah mens atau bagaimana ya dok? Oh iya, terima kasih ayah bunda atas pertanyaannya. Ini untuk HSG. HSG itu adalah singkatan dari hysterosalpingografi ya. Jadi akan memberikan gambaran bagaimana kondisi rahim ya sama tuba. Tuba itu untuk pertemuan sperma dan sel telur, Mbak Betty.
Nah, HSG ini biasanya dilakukan rata-rata di hari ke-8 sampai 11 menstruasi. Di hari ke-8 sampai 11 menstruasi. Atau ada yang kadang sampai 12. Nanti bisa dikonsultasikan dengan dokter radiologi karena yang melakukan dokter radiologi. Tapi sampai pelaksanaan HSG jangan hubungan dulu ya. Tapi kalau paling rata-rata paling sering itu ya mungkin biar mengingatnya juga gampang itu paling sering di hari ke-10 Mbak Betty. Hari ke-10. Jadi misalkan katakanlah ini bulan Maret menstruasi tanggal 1 gitu ya. Berarti nanti sudah lewat ya. Ini tanggal 14 sekarang. Gampangnya kalau menstruasi tanggal 10 gitu. Berarti nanti untuk hari ke-10-nya tanggal 19 gitu ya. Tanggal 19. Sampai pelaksanaan tanggal 19 HSG jangan hubungan dulu. Nah, kalau kebetulan kita hitung hari ke-10-nya kebetulan tanggal merah dan tidak bisa terfasilitasi HSG, makanya bisa maju hari ke-9 atau hari ke-11 lagi. Tapi bisa mulai hari ke-8. Tapi kadang-kadang kan ada yang mereka yang menstruasinya mungkin 7 hari 8 hari belum bersih, makanya paling sering itu hari ke-10 atau ya lebih mudah diingat tadi hari ke-10 tambah 10 hari hari pertama hari terakhirnya gitu ya Dok ya. Ini masih ada pertanyaan lagi Dok, banyak sekali yang bertanya kebetulan. Nah di sini dari Kak Kurniawidi lagi, Dok kenapa embrio D3 atau D5? Karena ini pembentukan namanya blastokista, di mana dia menempelnya itu pada saat itu. Kalau alami di pertemuan sperma sel telur atau terjadinya pembuahan di tuba itu, jadi di tuba ya. Nah kemudian dia hari demi hari itu dia membelah selnya embrio tadi, membelah. Nah kira-kira tadi di hari ketiga hari kelima itu yang nempelnya di rahim. Jadi kita promil bayi tabung ini sebenarnya meniru aslinya gitu ya. Disesuaikan kalau proses normal itu seperti apa. Cuma dibantu supaya pematangannya itu lebih optimal seperti itu ya Dok. Ya, karena kita ini meniru aslinya, meniru alaminya. Nah, karena bayi tabung itu embrio loh yang mempertemukan sperma dan sel telur itu kan ditabung ya di luar. Nah, setelah jadi embrio tadi kita transferkan atau kita masukkan ke rahim, seandainya itu alami ya di umuran D3 atau D5 itu yang dia nempelnya. Jadi tiruan alaminya ya. Disesuaikan dengan proses alaminya itu seperti apa. Nah ini masih ada pertanyaan dari Kak Riza Septiana. Dok mau tanya, kalau mau bayi tabung sudah HCG 2018 dan hasilnya bagus, perlu HSG lagi atau tidak? Kalau bayi tabung itu kan pada dasarnya tidak membahas apakah tuba itu buntu atau tidak gitu ya. Pada umumnya dilakukan bayi tabung kalau tubanya buntu. Nah, karena tuba tadi kan tempat pertemuan sperma dan sel telur atau terjadinya pembuahan. Otomatis kalau tubanya dua-dua buntu, kanan dan kiri buntu, tidak bisa terjadi alami. Makanya kita bantu dengan bayi tabung. Nah, kalau memang ini arahnya ke bayi tabung, walaupun HSG-nya di tahun 2018 tidak diulang, nggak masalah gitu ya. Tapi kalau inginnya karena yang dulu HSG-nya paten atau tidak buntu dan itu sudah dilakukan di 2018, sedangkan sekarang ingin inseminasi, nah itu lebih baik untuk diulang. Karena kalau inseminasi itu spermanya suami ya yang diolah, diambil yang bagusnya dan kita bantu untuk memasukkan ke dalam rahim, di mana sel telur itu menunggu di tuba. Berarti kan peran tuba yang tidak buntu dibutuhkan. Sehingga kalau sudah 2018 HSG-nya tentunya akan lebih baik kalau diulang. Kalau untuk inseminasi. Agar lebih optimal supaya lebih diulang lagi supaya lebih optimal gitu ya Dok ya. Karena kan sudah beberapa tahu-tahu nanti buntu kita sudah mengupayakan inseminasi, nggak taunya di tahun 2023 ini buntu kan kita menunggu hasil padahal buntu, jadi kan gagal nanti.
pentingnya pemeriksaan macam-macam di awal sebelum program hamil itu selain untuk menentukan program apa yang cocok untuk ayah Iya, bunda ya betul, dokter ya. Jadi betul, mungkin ya. misalkan kasusnya mungkin dengan treatment yang sesuai seperti Iya, itu ya dok ya, iya, agar tidak salah mengambil program. iya. Jadi misalkan tadi ternyata nggak buntu, sekarang tahun Sekarang 2003 buntu, iya, mungkin udah dipilihkan program yang sesuai dulu, ternyata yang sekarang tidak buntu jadi sesuai tidak kondisi tidak cocok sekarang. lagi ya Iya, dokter. betul. Jadi sebaiknya untuk diulang pemeriksaannya agar lebih valid gitu ya Iya, dokter. karena pernah juga menemukan ada kasus pasien sudah punya anak satu, Iya. Mbak Betty ya. Kemudian kok ditunggu sudah lebih lah dari 10 tahun belum hamil lagi. Nah, waktu itu sebenarnya alami juga. Iya. Nah, setelah kita lakukan HSG sesuai dengan persetujuan pasien, ternyata hasil HSG kita temukan buntu ya. Ada Jadi perubahan. ada risiko ke sana, sehingga apa yang terjadi kondisi sekarang Iya. itu dengan pemeriksaan hari ini mudah-mudahan menggambarkan tadi Iya. seperti Mbak Betty sampaikan pilihan apa Iya. untuk pengambilan Agar ya, lebih sesuai. Nah, itu sebenarnya faktor apa sih dok yang membuat perubahan di dalam tubuh kita, misalkan tadi yang awalnya tidak buntu terus jadi buntu gitu. Ya, buntu itu paling sering itu karena faktor infeksi Mbak Betty. Iya. Sebelumnya waktu Monday Talk yang sebelumnya kita membahas tentang keputihan. Nah, itu bisa faktor infeksi itu dari para bunda yang mengeluhkan keputihan. Kadang-kadang kan mungkin merasa keputihan sebagai suatu penyakit yang rutin dialami oleh seorang perempuan ya, sehingga menganggap ini biasa. Tapi ternyata infeksi itu kalau kemudian masuk ke rahim, bahkan bisa dia lebih menjalar lagi ke tuba, bisa menyebabkan infeksi di sana dan menyebabkan yang resiko hydrosalping ya. Jadi tubanya itu jadi bungkak yang berisi cairan dan biasanya itu menyebabkan kebuntuan tuba ya. Baik, untuk mencegah hal itu, untuk kita lihat ternyata kan kita kadang kurang tahu ya dokter, sebenarnya kita tuh merasa sehat, ternyata kita ada infeksi. Nah, itu makanya perlunya cek dari awal ya dokter. Dan tadi seperti yang sebelumnya sudah pernah kita bahas di Monday Talk, jangan disepelekan keputihan. Jadi kalau memang promil kebetulan ada keluhan keputihan, tetap disampaikan. Insya Allah kalau kemudian ditangani, mudah-mudahan tidak untuk berisiko gitu ya. Dok, ini mungkin ada sedikit penanya dari ayah bunda yang sedang hamil. Nah, di sini dok, kalau hamil TM1 ada keluhan, bolehkah puasa? Ya. Untuk puasa pada hamil itu sebenarnya sudah ada anjurannya ya. Pertama, tidak wajib bagimu orang hamil dan menyusui puasa, bayarlah fidyah ya. Kalau kita diberikan suatu keringanan oleh Allah itu kita sambut dengan sukacita sebenarnya. Bersyukur ya dok ya. Apalagi kalau kita berdoa juga, kita selalu berdoa untuk dimudahkan dalam segala hal ya. Pada saat kita diberikan kemudahan, mestinya kita sambut dengan riang gembira gitu. Tetapi memang ada kondisi yang silahkan untuk berpuasa pada saat hamil, tapi jangan trimester 1. Karena kalau trimester 1 itu baru pembentukan organ Mbak Betty. Jadi sangat diharapkan kelengkapan nutrisi itu bisa terpenuhi semuanya, supaya harapannya janin yang dikandung oleh para bunda yang sekarang sedang hamil ini bisa sempurna karena sedang pembentukan organnya begitu. Terutama otak ya dokter ya. Iya. Jadi kalau nanti trimester 3 lah ya konsultasi aja. Nanti kalau kontrol hamil kan akan disampaikan. Mungkin bisa ditunda dulu bagi ayah bunda yang masih hamil trimester 1 dan bisa langsung konsultasi dengan dokter Ivana di hari Rabu atau hari Sabtu jam 14 hingga jam 16 sore. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Deni WN. Dok mau tanya, ini istri saya sudah nggak kuat karena abses Bartholin. Apakah bisa Dewa bisa? Oh, bisa sekali loh ini. Bisa sekali ya. Langsung datang dan langsung dijadwalkan.
dengan Dokter Ivana besok Rabu atau hari ini juga poli ya dokter, tapi Ya. masih ada kuotanya enggak ya ini dokter kira-kira? Ya, aduh, coba Hubungi langsung. pendaftaran ya, atau bisa DM di admin Instagram RSKI Asadewa untuk mengetahui cara pendaftaran di RSKI Asadewa. Nanti akan dibantu langsung oleh admin kami yang sangat ramah. Kami tunggu kedatangannya di RSKI Asadewa, Ayah dan Bunda. Iya. Nah, ini masih banyak sekali dokter pertanyaannya. Masih ada 2 pertanyaan dari Kak Ayu Wedding Art. Dok, kalau saluran tuba tersumbat, apakah masih ada kemungkinan bisa hamil atau harus lewat program apa agar bisa hamil? Jadi tergantung tersumbatnya. Kalau kemudian ternyata pada saat pemeriksaan HSG itu sudah hidrosalping yang besar, atau pada saat pemeriksaan dilakukan operasi laparoskopi ya, kemudian sudah sangat mengganggu, biasanya memang dipotong sehingga promilnya nanti lanjutnya dengan bayi tabung. Ya. Tapi kalau kebetulan informasi dari HSG hanya non paten, buntu, tidak banyak hidrosalping, masih bisa kita upayakan dengan ada kayak fisioterapi namanya diatermi ya. Jadi kayak diatermi Itu sambil diapatan dok? jadi kayak diberikan kayak diatermi itu dihangatkan gitu ya, kira-kira 30 menit, dilakukan selama 12 kali, tapi sambil kita lihat kira-kira sumber infeksi yang paling sering dari tuba non paten atau buntu itu kan karena infeksi. Nah, misalnya karena keputihan, sambil keputihannya juga diobati. Kembali lagi dilihat dulu penyebabnya apa. Ya. Kemudian setelah perlakuan itu nanti diulang lagi HSG ya, karena kadang-kadang ya kita tidak saling menyalahkan, cuma sebagai suatu upaya kita, karena namanya juga suatu perlakuan, suatu tindakan mungkin ada yang kurang pas. Nah, juga membantu untuk pada saat diulang lagi nggak taunya sudah paten gitu ya, karena mungkin arah posisi rahimnya yang terlalu, ada yang namanya hiperretofleksi, hiperantofleksi, terlalu nekuk. Nah, mungkin seolah-olah kayak semprotan tadi dari cairan di HSG mungkin agak kurang bisa masuk sehingga akan terbaca sebagai non paten ya, sehingga kalau diulang mungkin pasien juga lebih rileks, karena HSG ini kan tidak dibius ya Mbak Betty. Kadang-kadang pasien juga mungkin sudah baca-baca di Google gitu, kok kayaknya sakit, menakutkan, gitu ya, sudah overthinking dulu ya, jadi sudah deg-degan dulu sehingga mungkin kurang rileks. Nah, kemudian pada saat nanti diulang mungkin sudah lebih rileks, ternyata tidak buntu, itu bisa juga. Atau karena memang buntu, dilakukan tadi diatermi tadi biasanya. Berarti kondisi saat pemeriksaan itu juga mempengaruhi ya dok, selain fisik, mental kita juga perlu disiapkan ya, agar pemeriksaannya itu lebih optimal ya dokter ya. Jadi berusaha untuk rileks ya, mungkin saling berkomunikasi dengan dokter yang melaksanakan, insya Allah jadi lebih tenang ya saat melaksanakan. Masih ada 2 pertanyaan dok. Bagaimana tips ET agar embrio menempel dengan baik saat puasa? Kalau embrio transfer itu kan dokternya ya yang kemudian memasukkan. Nah, memang ya kita berharap ya penuh doa ini ya, sehingga embrio itu diharapkan bisa menempel. Memang sebenarnya kompleks sekali ya, kayak embrio ini kayak untuk nempelnya itu juga ada kayak tempelannya namanya pinopot, itu kayak sepatunya yang bisa nempel ya. Ya di atas segala-galanya kita hanya bisa untuk berdoa mudah-mudahan dimudahkan ya, karena untuk kita membuat di situ untuk bisa nempel tidak ada treatment khusus, karena memang embrionya kan kita tiupkan atau kayak kita dorong gitu ya, untuk dia bisa dari alat yang kita gunakan untuk memasukkan itu, kemudian dia meluncur ke dalam rahim kan ya, dia memang berusaha nempel sendiri, bukan seperti kita pinset, kita pegang kemudian kita tancapkan gitu kan, enggak ya. Jadi ya
memang itu sudah suatu proses memang secara enzim maupun hormonal atau memang metabolisme yang ada di situ untuk berharapnya bisa sudah cocok ya. Tapi mestinya ada perlakuan embrio transfer kan tidak tiba-tiba ya. Mestinya dokter pelaksana sudah akan mengkondisikan, kan sudah ada pengecekan dari awal. Misalnya mengukur dari ukuran ketebalan dinding rahimnya ya. Kemudian mestinya tadi embrio yang dimasukkan juga embrio yang baik. Jadi harapannya semua persiapan ini ya insya Allah menempel baik. Berarti kan ya pada saat pelaksanaan kita tinggal banyak doa untuk bisa mudah-mudahan dimudahkan ikhtiar. Apalagi ikhtiarnya di bulan puasa, tentu setiap doa ataupun kegiatan kita pun mendapat pahala ya dokter. Jadi ya harapannya semakin dimudahkan program saat bulan puasa itu. Karena kita akan lebih dekat juga dengan Sang Pencipta ya dokter ya. Jadi ikhtiar kita semoga dimudahkan. Nah dok, ini masih ada pertanyaan terakhir dari Kak Zeni Afra. Dok, maaf baru gabung, saya keguguran bulan November, usia kandungan 9 week, setelah itu haid periode 1 darah sedikit, bulan 2 darah normal, begitu terus sampai periode 5 bulan ini, apakah berpengaruh ke kesuburan? Kalau di awal setelah keguguran mungkin memang masih ini ya, kembalinya untuk regulasi menstruasinya masih menyesuaikan ya. Tapi nyatanya kan setelah bulan kedua sampai kelima ini sudah teratur. Kalau sudah teratur, tadi yang utama kita cari dulu penyebab terjadinya kegugurannya karena apa. Mungkin bunda terlalu capek karena biasanya kan sekarang banyak para bunda ini yang aktivitasnya berkarir, banyak, jarak antara rumah dengan tempat kerja jauh. Misalnya naik kendaraan juga berarti harus berhati-hati. Nah itu kita lihat ya aktivitasnya tadi betul. Kemudian yang kedua, apakah ada permasalahan misalkan keputihan seperti yang sebelumnya disampaikan, karena kan keputihan di daerah vagina atau alat kelamin ya, sehingga terdekat dengan rahim. Jadi bisa aja risiko infeksi itu ke rahim sehingga menyebabkan gangguan pada pertumbuhan janin. Jadi itu dulu yang dikelola. Kalau menstruasinya sudah teratur, insya Allah sudah kembali subur ya. Jadi supaya hamilnya bisa sampai jadi bayi, nah yang tadi kita cek dulu kira-kira apa penyebab untuk kegugurannya yang kemarin sehingga mudah-mudahan tidak terulang lagi. Gitu. Ya berarti dicek dulu ya dokter penyebabnya apa, baru nanti treatment seperti apa yang diperlukan, nanti konsultasi lebih lanjut dengan dokter kita yang ada di RSKI Asadewa. Bisa datang di hari Rabu atau Sabtu dengan dokter Ivana atau di hari lain juga, karena di sini setiap hari ada. Kita ada 6 dokter konsultan fertilitas yang siap membantu program kehamilan ayah bunda di RSKI Asadewa. Nah dokter, mungkin terakhir, kan tadi kita berbincang tentang program hamil selama bulan puasa, baik dan dianjurkan, alternatif juga sebagai mendukung untuk program hamil itu sendiri. Mungkin bisa kasih tips dokter untuk ayah bunda di rumah untuk menjalankan puasa selama menjalani program kehamilan. Mungkin dari buka puasanya seperti apa, sahurnya bagaimana, aktivitas fisiknya seperti apa, itu mungkin bisa dibantu untuk ayah bunda agar tidak khawatir lagi dengan program kehamilan di bulan puasa. Ya, ayah bunda, insya Allah kita 2 minggu lagi akan memulai ya untuk ibadah di bulan Ramadan yang tentu sangat akrab dengan kita untuk berpuasa. Jadi untuk berpuasa kali ini terutama bagi ayah bunda yang sedang menjalani promil, pada umumnya kita persiapkan hati kita dulu untuk bisa mudah-mudahan kita jalani bulan puasa ini dengan penuh keikhlasan ya. Tentu sesuai dengan ibadah pada umumnya pada saat kita tidak promil ya. Nah justru dengan promil ini
kita justru mudah-mudahan bisa lebih ikhlas dalam menjalani promil, karena kita dibantu dengan kondisi puasa yang kemudian mungkin kita juga jadi lebih kusuk dalam beribadah, sehingga mudah-mudahan dimudahkan dan segera dikabulkan untuk keinginannya untuk bisa punya momongan. Kalau untuk nutrisi, tentu seperti pada umumnya saat kita berpuasa, karena kita juga beraktivitas, berarti kita cukupi nutrisi pada saat sahur dan berbuka ya. Dan dianjurkan pada saat berbuka kan buka dengan makan Manis. yang manis ya. Tentu semua menyesuaikan, asalkan kondisi dari ayah dan bunda tidak ada kelainan laboratorium, misalkan punya kadar gula darah yang tinggi. Pada umumnya kita dengan makanan pembuka yang manis dan mestinya secukupnya ya. Nah, tentu semuanya akan juga sama, mudah, insya Allah mudah, tidak akan berisiko dengan kondisi kesehatan kita. Kemudian untuk aktivitas juga ya, kita sesuaikan dengan kondisi bulan puasa. Bahkan seperti di pembuka tadi, justru mungkin dengan kondisi puasa ini bagi ayah bunda yang kebetulan ada permasalahan misalnya dengan indeks massa tubuh atau overweight, berat badannya agak meningkat, mudah-mudahan dengan puasa ini penurunan berat badan tadi akan signifikan untuk meningkatkan kesuburan ya. Begitu, jadi Ya. mudah-mudahan dengan promil di saat bulan puasa tidak terhalang, dan insya Allah justru dengan lebih kusuk dalam beribadah akan dimudahkan semua. Amin. Terima kasih banyak Dokter Iya, Ivana untuk sama-sama. tipsnya, sangat bermanfaat untuk ayah bunda yang sedang menonton live Instagram di RSKIA Sadewa ini. Harapannya nanti ya dokter, program hamil bisa berjalan dengan baik, ibadah juga bisa berjalan dengan baik. Jadi dunia dapat, akhirat juga dapat, dan nanti kita semua bisa mendapatkan keberkahan di bulan puasa. Nah, mungkin kita bisa cukupkan ya dokter ya untuk live pada sore hari ini. Semoga perbincangan kita pada sore hari ini membawa manfaat untuk ayah dan bunda. Dan semoga mendapat keberkahan di bulan puasa besok dan bisa dipertemukan di hari kemenangan. Selamat sore, saya Betty dan Dokter Ivana pamit undur diri. Sampai bertemu di Monday Talk di Instagram RSKIA Sadewa di periode berikutnya. Jangan lupa untuk konsultasi langsung dengan Dokter Ivana di setiap hari Rabu dan Sabtu jam 14 sampai jam 16 sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ayah bunda. Oke, sudah. Terima kasih.